Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pertemuan untuk mata kuliah analisa proyek sistem informasi. Pada pertemuan 4 ini, kita akan membahas tentang inisiasi dan perencanaan proyek sistem informasi. Apa itu inisiasi? Inisiasi adalah tahap awal suatu proyek dimulai dalam artian untuk memberikan gambaran global suatu proyek dari ruang lingkup, kemudian tujuan proyek, waktu, biaya, estimasi waktu, estimasi biaya untuk menyelesaikan proyek sistem informasi. Tujuan dari pertemuan 4 ini, yang pertama adalah memahami proses inisiasi pada suatu proyek. Yang kedua, memahami pembuatan proyek charter. Yang ketiga, memahami proses-proses dalam perencanaan proyek. Yang keempat, mengidentifikasi tugas-tugas dalam sebuah proyek sistem informasi. Pengertian dari inisiasi proyek adalah memberikan gambaran sebuah proyek yang akan dikerjakan tentang ruang lingkup proyek, tujuan, waktu pengerjaan, biaya, dan informasi umum lainnya. Tujuan dari inisiasi proyek yaitu yang pertama adalah menentukan tujuan proyek secara terperinci. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan atau critical success factor. Yang ketiga, menentukan ruang lingkup, jadwal proyek, kebutuhan sumber daya, asumsi, kemudian batasan-batasan proyek, yang nanti akan dijadikan sebagai acuan dalam membuat software project management plan atau SPMP. Yang keempat adalah menentukan kriteria keberhasilan proyek. Apa saja yang harus disiapkan untuk inisiasi atau tahap awal dari proyek sistem informasi? Yang pertama, dokumen yang harus disiapkan adalah surat penugasan atau SK direksi sebagai acuan dalam pembuatan project definition. Kemudian kita juga harus membuat definisi proyek atau project definition dalam bentuk project charter. Ini adalah template dari project charter. Kalian nanti bisa, ketika nanti membuat project charter, bisa menggunakan outline ini. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada pembahasan, ya hanya ada dua, yaitu pendahuluan dan pembahasan. Nah, di dalam pendahuluan ada latar belakang. Latar belakangnya itu nanti kita harus menganalisa kebutuhan bisnisnya apa. Kemudian tujuannya apa. Metode atau pendekatan yang digunakan itu apa. Kemudian kita harus mengetahui key performance indicator atau indikator untuk indikator kunci untuk keberhasilan. Kemudian pembahasannya yaitu dari lingkup pekerjaannya ada informasi, teknologi, proses, staf, dan manajemen. Untuk perkiraan jadwal dan budget itu harus disesuaikan. Kemudian peran dan tanggung jawab dari organisasinya, ya, siapa itu, berapa waktu yang harus diperlukan, itu juga harus dijabarkan di project charter. Kemudian yang terakhir adalah asumsi, ya, asumsi perangkat keras yang nantinya akan disediakan atau yang sudah tersedia ketika nanti akan memulai tahap awal atau inisiasi project. Ini adalah contoh kasus untuk project charter,
Yang pertama kan tadi adalah pendahuluan, kemudian kita harus menjabarkan latar belakang di pendahuluan ini. Nah, ini contohnya misalnya nih, proyek pemerintah yang untuk melakukan reformasi di berbagai bidang, yaitu salah satunya bidang manajemen keuangan atau pemerintah daerah di sebuah kabupaten atau kota madya. Kemudian pemerintah daerah ini akan nanti membuat laporan keuangan yang nantinya banyak permasalahannya adalah banyak laporan keuangan pemerintah daerah yang tidak mendapatkan penilaian wajar. Gitu. Hal ini disebabkan karena apa? Yang pertama adalah aset manajemen belum mencerminkan yang sesungguhnya. Kemudian kondisi SDM yang menguasai bidang akuntansinya masih kurang. Kemudian belum meratanya penggunaan perangkat bantu pada subunit kabupaten. Oleh karena itu, otomatisasi sistem ini perlu direalisasikan. Untuk selanjutnya, proyek sistem informasi keuangan daerah akan disebut dengan SIMAKDA. Nah, di latar belakang ini kita bisa mengambil kesimpulan ada permasalahan di dalamnya. Kemudian apa solusi yang nanti yang akan diselesaikan dari permasalahan tersebut. Kemudian kita harus menyebutkan tujuan dan metode yang akan digunakan di project charter. Yang pertama, tujuannya dari kasus yang tadi adalah menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan, ya, pengendalian keuangan pemerintah dari aset, hutang, dan ekuitas dana yang bersifat akuntabel. Yang kedua yaitu meningkatkan transparansi laporan keuangan. Kemudian untuk metode yang akan digunakan yaitu pengembangan dari infrastruktur IT. Kemudian penggunaan file server untuk menampung data laporan dan aplikasi web untuk transparansi data keuangan daerah. Kemudian di project charter di bagian pendahuluan kita harus mengurai atau menjelaskan atau memaparkan key performance indicator. Di sini untuk kasus yang tadi key performance indikatornya adalah rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan laporan keuangan maksimal 1 bulan sejak berakhirnya tahun anggaran. Kemudian laporan keuangan dapat diterima 100% tanpa syarat dalam 2 tahun. Jumlah temuan audit internal kurang dari 10. Kemudian presentasi berbagai laporan akuntansi dan keuangan tambahan diselesaikan tepat waktu atau lebih besar sama dengan 90%. Laporan dikirim real time dan terproteksi, tidak bisa dirubah pengguna lain. Kemudian jumlah waktu yang dibutuhkan sejak terbitnya laporan keuangan yang disetujui dan rinciannya untuk diketahui publik itu kurang dari sama dengan 7 hari. Nah, ini adalah indikator faktor keberhasilan yang nantinya akan dibangun di sistem informasi yang akan menjadi proyek sistem informasi. Kemudian setelah membahas tentang key performance indicator, kita akan membahas tentang statement of work atau bisa disebut sebagai SOW. Apa itu SOW? SOW adalah deskripsi pekerjaan yang dibutuhkan dalam sebuah proyek, ya. Di statement of work ini bisa menetapkan boundary conditional atau ruang lingkup atau kondisi ruang lingkup dari suatu proyek. Biasanya SOW ini akan versusnya dengan CSOW yaitu Contract Statement of Work, ya, di mana menggunakan bahasa formal sebagai bagian-bagian dari skenario persaingan atau penawaran. Ya,
Untuk SOW dapat digunakan dalam finalisasi kontrak, ya. Yang penting harus hati-hati, kemudian harus spesifik, dan harus jelas. Nah, untuk SOW ini akan digunakan setelah biasanya dilakukan setelah persetujuan. Kemudian bisa juga dapat menjadi banyak versi juga untuk SOW ini ya, seperti daftar hasil yang diserahkan untuk request for proposal atau lebih detailnya dalam akhir RFP. Kemudian versi penawaran dari kontrak itu juga banyak versinya untuk SOW. Kemudian untuk template dari SOW adalah seperti ini. Yang pertama akan membahas tentang scope of work. Scope of work ini akan menjelaskan pekerjaan menjadi lebih detail. Spesifikasi hardware dan software yang terlibat serta karakteristik dari suatu pekerjaan. Kemudian location of work. Location berarti harus spesifikasi lokasi hardware dan software dan di mana orang itu harus mengerjakannya. Kemudian period of performance. Itu kapan akan dimulai dan berakhirnya. Jam bekerja, jumlah jam yang dibayar per minggu, kemudian di mana tempat dilakukan pekerjaan, dan yang berhubung dengan informasi jadwal itu pilihannya apa saja gitu ya. Kemudian deliverable schedule, yaitu daftar khusus hasil yang disampaikan. Itu bisa menjelaskan detail, spesifikasi kapan yang akan disampaikan kepada customer. Kemudian ada lagi applicable standard, yaitu menentukan perusahaan atau standar industri khusus yang relevan untuk melakukan pekerjaan. Untuk acceptance kriteria itu menjelaskan bagaimana orang akan membeli dan menentukan apakah hasil pekerjaannya diterima. Spesifikasi requirement yaitu menentukan persyaratan khusus, yaitu seperti sertifikasi hardware atau minimal tingkat pengalaman personalnya itu seperti apa, atau persyaratan perjalanan seperti apa, kemudian dokumentasi, testing, support, dan sebagainya. Ini adalah tabel untuk SOW ya. Di situ ada frameworknya yang tadi kita bahas, yaitu informasi, teknologi, proses, staff, dan manajemen. Nah, kalian nanti bisa menjelaskan realita dari kasus yang nanti akan dibuat. Kemudian realita ini mencakup informasi, realitanya apa, pekerjaannya apa, hasilnya apa. Kemudian teknologi, realitanya bagaimana, pekerjaannya yang nanti dikerjakan apa, hasilnya nanti apa. Kemudian proses juga seperti itu, staff dan manajemen. Nah, tabel ini dibuat untuk menjelaskan statement of work tadi atau deskripsi pekerjaan dari framework yang 5 bidang tersebut ya. Kemudian masuk ke perencanaan proyek. Perencanaan proyek yaitu menentukan berapa banyak usaha, sumber daya, waktu yang akan digunakan untuk membangun sistem software. Untuk membangunnya itu estimasinya akan lebih dulu dibangun ya. Sebelum membangun sesuatu, biasanya itu kita mengestimasi nih atau memperkirakan apa saja yang nanti akan diperlukan. Tujuan dari perencanaan proyek yaitu mendefinisikan ruang lingkup proyek, kemudian membuat jadwal pelaksanaan proyek. Yang ketiga adalah menentukan alokasi dana yang dibutuhkan, kemudian menentukan prosedur dan mekanisme pengontrolan proyek. Yang kelima adalah menentukan kualifikasi, peran, dan tanggung jawab
serta jumlah personil yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek. Berapa personil yang dibutuhkan dalam mengerjakan proyek tersebut ya. Kemudian yang keenam ya, yaitu kita bisa mengidentifikasi resiko-resiko yang akan atau yang nantinya akan terjadi ketika nanti pembangunan suatu proyek. Itu bisa disebut juga sebagai project risk management. Kemudian yang ketujuh adalah membuat perencanaan komunikasi selama pelaksanaan proyek atau communication management. Yang kedelapan adalah menentukan dan menyetujui project baseline yang menjadi acuan untuk mengukur kinerja dari proyek. Apa saja di perencanaan proyek ini untuk dokumen yang disiapkan? Dokumen-dokumen yang disiapkan yang pertama adalah project definition atau project charter. Tadi project charter sudah kita buat di awal ya. Ketika inisiasi itu project charter sudah dibuat. Nah, project definition dan project charter itu sebagai acuan dalam pembuatan project management plan. Kemudian yang kedua adalah struktur rincian proyek atau work breakdown struktur. Kemudian yang ketiga adalah penugasan tim proyek atau project team assignment. Yang keempat adalah jadwal proyek atau project schedule. Yang kelima adalah rencana anggaran belanja proyek. Yang keenam, perencanaan komunikasi meliputi meeting dan reporting ya. Kemudian yang ketujuh adalah perencanaan perubahan, yaitu change request form dan change request log ya. Kemudian yang ke-8 adalah perencanaan manajemen proyek atau project management plan. Langkah-langkah untuk menentukan scope atau batasan produk ya. Untuk biasanya kita menggunakan tabel sederhana ya untuk memanage tugas-tugas yang dijelaskan dan daftar sumber-sumber yang diperlukan apa saja di situ. Kemudian estimasinya bisa dipengaruhi tentu beberapa hal seperti project complexity, kemudian project size, ukurannya, dan tingkat struktural yang tidak menentu. Berikut adalah beberapa tipe perencanaan proyek. Yang pertama adalah software development plan atau rencana utama yang menjelaskan bagaimana sistem akan dikembangkan. Yang kedua adalah quality assurance plan, yaitu menentukan prosedur, kualitas, dan standar apa saja yang digunakan. Yang keempat adalah validity plan, yaitu mendefinisikan bagaimana klien akan memvalidasi sistem yang telah dibangun. Yang keempat untuk tipe perencanaan adalah configuration management plan, yaitu menjelaskan bagaimana sistem akan dikonfigurasi dan diinstal. Yang kelima yaitu maintenance plan, mendefinisikan bagaimana sistem akan di-maintenance. Yang keenam adalah staff development plan, atau mendefinisikan bagaimana skill atau keahlian dari para staff yang akan Untuk scope dari software atau ruang lingkup software, yaitu menggambarkan fungsi, kinerja, batasan, interface, dan reliabilitas ya. Untuk teknik yang dipakai biasanya antara pelanggan dan pengembang itu memulai proses komunikasi dengan melakukan pertemuan dan wawancara terlebih dahulu. Kemudian dari pertemuan itu baru kita bisa menggunakan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang bebas ya, seperti siapa di belakang permintaan untuk pembangunan software ini, kemudian siapa yang akan memakai atau pengguna dari permasalahan ini, kemudian keuntungan ekonomis apa yang nanti yang dapat dicapai gitu ya ketika nanti solusinya atau permasalahannya sukses setelah dibuat proyek sistem informasinya. Kemudian untuk resource atau sumber daya ada 3 tipe sumber daya.
yaitu sumber daya manusia, kemudian sumber daya komponen software, sumber daya perangkat keras atau perangkat lunak. Untuk sumber daya manusia itu atau human resource mengevaluasi ruang lingkup serta memilih apa saja yang dibutuhkan untuk nanti pengembangan sistem. Kemudian nanti untuk sumber daya itu memilih jumlah person per proyek. Jumlah orang nanti yang akan diperlukan proyek software setelah menentukan estimasi dari effort pembangunan proyek sistem informasi. Untuk proyek kecil sekitar 6 orang per mount itu biasanya standar. Kemudian sumber daya software atau software resource. Itu kita bisa memilih yang reusable komponen atau bisa komponen-komponen yang bisa digunakan ulang kembali nantinya. Reusable itu dalam artian kreasi dan penggunaan kembali blok bangunan perangkat lunak. Kemudian blok-blok tersebut dapat dikatalogkan dan distandarisasi untuk aplikasi yang mudah dan divalidasi untuk integrasi. Kategori dari sumber daya yang pertama adalah off-the-shelf component. Off-the-shelf component yaitu software yang ada dapat diambil dari pihak ketiga dan sudah dibangun internalnya, yaitu commercial off-the-shelf. Yang kedua adalah full experience component. Spesifikasi, desain, kode, dataset yang sudah ada bisa dikembangkan pada proyek yang lalu yang serupa dengan software yang akan dibangun pada proyek saat ini. Kemudian ada yang ketiga adalah partial experience component atau spesifikasi yang ada seperti kode, desain, dan data uji itu dimodifikasi, ya. Kemudian ada new component, yaitu software yang harus dibangun dari awal oleh tim software untuk kebutuhan proyek yang akan dibangun sekarang. Sumber daya tadi sudah sumber daya manusia, kemudian sumber daya software, ya. Kemudian yang sekarang adalah sumber daya lingkungan atau environment software. Sumber daya lingkungan yaitu lingkungan yang mendukung proyek software bisa disebut sebagai software engineering environment atau SEE yang merupakan inkorporasi atau penggabungan dari software dan hardware. Software project estimation atau estimasi proyek software, ya. Ini untuk meraih cost atau biaya dan usaha estimasi yang reliable, maka ada sejumlah pilihan yang harus atau dapat dipertanggungjawabkan, yaitu menunda-nunda estimasi, menggunakan estimasi pada proyek yang mirip, kemudian menggunakan teknik dekomposisi, menggunakan satu atau lebih model empiris bagi estimasi biaya atau usaha. Teknik dekomposisi yaitu membagi-bagi proyek dalam fungsi-fungsi utama dan aktivitas pengembangan software yang berhubungan dengan estimasi biaya. Bisa dilakukan langkah demi langkah. Untuk pengembangan estimasi biaya dan usaha, yaitu suatu hal yang kompleks, ya. Untuk teknik dekomposisi masalah itu bisa menjadi lebih kecil. Dekomposisi ada dua, yaitu dekomposisi masalah dan dekomposisi proses. Untuk software sizing itu nanti akan mengetahui akurasi estimasi proyek dari sebuah sistem informasi, yaitu bisa untuk tingkat perencanaan atau
tepat atau tidak tepatnya estimasi, ya, itu diukur dalam kerja manusia, kalender waktu, kemudian biaya, uang, dan sebagainya. Kemudian untuk mencerminkan kemampuan tim, akurasi estimasi proyeknya. Kemudian stabilitas syarat produk dan lingkungan yang mendukung usaha pengembangan suatu sistem informasi, ya. Estimasi proyek sama dengan ukuran kerja yang dilakukan. Jadi nanti kita bisa dari perencanaan proyek ini nanti kita bisa mengatur akurasi dari estimasi proyek sebuah sistem informasi. Software metrik yaitu merupakan suatu pengukuran pada baris kode atau line of code. Kemudian mengukur juga jumlah layar dan report yang akan dibuat. Kemudian mengukur juga jumlah entity dan atribut serta relasi yang akan nantinya dibangun. Mengapa perlu software metrik? Ya, karena itu merupakan dasar untuk perbandingan dengan proyek lain. Kemudian untuk software metrik juga dia merecord atau mendata progres. Contohnya bisa mendata 75% database atau 45% pembuatan layar misalnya. Nah, kita harus menggunakan software metrik ini untuk memonitor error. Untuk memonitor progres, misalkan ada 3 tugas nih, memerlukan waktu penyelesaian selama 3 minggu, total menjadi 6 minggu. Ternyata tugas A memakan waktu 3 minggu pas. Apakah tugas B dan C akan diselesaikan lebih cepat atau lebih lama dari 3 minggu? Jika tugas pertama pada suatu proyek molor atau mundur, maka secara logis tugas berikutnya akan ikut bergeser atau mundur. Beberapa hal yang perlu dalam memonitor progres, yaitu kita harus menganalisa performa aktual. Kemudian kita juga harus melihat aktivitasnya diukur. Apakah sudah selesai atau 75% selesai. Kemudian kita juga harus membuat progress report. Semakin cepat kita tahu bahwa suatu pekerjaan selesainya terlalu lambat, itu semakin baik. Untuk estimasi, ya biasanya terkadang terlalu over optimistic, ya, terutama bila terlibat dalam menentukan biaya proyek. Estimasi yang buruk dapat menyebabkan penyelesaian proyek tidak maksimal dan errornya akan semakin banyak. Proses sangat jarang dimonitor. Perlu adanya rapat-rapat proyek untuk memonitor program. Setelah tadi kita membahas tentang project charter, kemudian membahas tentang statement of work, ya, kita akan membahas tentang WBS atau Work Breakdown Structure. Di WBS ini, WBS adalah alat grafis yang digunakan untuk menunjukkan dekomposisi hierarki dari sebuah proyek dalam beberapa fase, aktivitas dan tugas-tugas. Ada 2 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan berdasarkan proses, yang kedua adalah pendekatan berdasarkan produk. Kemudian ada lagi yang disebut dengan deliverable. Deliverable yaitu hasil proyek yang diserahkan kepada customer pada fase akhir proyek, seperti spesifikasi, perancangan, dan sebagainya. Kemudian milestone yaitu titik pencapaian sebuah pekerjaan dalam setiap tahap dalam proyek untuk memeriksa kemajuan dari proyek. Ini adalah potential deliverable bypass atau potensi hasil berdasarkan fase-fase dari proyek sebuah sistem informasi. Yang pertama yaitu software concept. Nah, di software concept bisa di situ kita membuat
project charter, kemudian statement of work, SOW, RFP, kemudian konsep dokumen, kemudian di requirement ya, di requirement ini nanti persyaratan kebutuhannya apa untuk dokumen disiapkan di sini. Kemudian WBS tadi, WBS adalah mendeskripsikan atau alat grafis yang mendeskripsikan setiap fungsi pekerjaan atau tugas-tugas. Nah, itu nanti di requirement ini WBS akan dibuat. Kemudian analisa, di analisis ini, analisis di sini nanti akan dibuat IRD, Entity Relationship Diagram, kemudian Data Flow Diagram. Kemudian di desain kita bisa membuat detail data model dan objek diagram dan desain spesifikasi. Coding dan debugging. Coding kita nanti bisa membuat coding standar dan working code. Kemudian kita akan menguji unit test. Kemudian setelah itu sistem testing. Di sistem testing nanti ada test application dan acceptance test sign off. Kemudian ada deployment dan maintenance. Maintenance specification, deploy application, dan post perform analysis ya. Nah, di sebelah kanan itu adalah pekerjaan yang dilakukan, di sebelah kiri itu adalah apa saja yang dihasilkan dari setiap fase tersebut ya. Nah, nanti akan dihasilkan dari software konsep, requirement analysis ya. Itu nanti akan dihasilkan software project management plan. Kemudian ada baseline project plan, quality assurance plan, dan risk management plan atau perencanaan manajemen perencanaan risiko ya. Kemudian di desain, di tahap desain, coding, dan debugging nanti akan menghasilkan integration plan, acceptance test procedure, SKA test case, dan detail SKA test plan. Untuk testing, sistem testing, deployment, dan maintenance akan menghasilkan user documentation, training plan, support plan, dan release checklist. Berikut adalah hubungan WBS atau Work Breakdown Structure, yaitu mulai dari sasaran proyek, kemudian menghasilkan hasil dari proyeknya, kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan bagian dari hasil proyeknya apa, itu nanti yang akan menjadi work breakdown structure. Manfaat dari WBS ini yaitu untuk penjadwalan, ya, scheduling, kemudian estimasi biaya, kemudian analisis risiko, kemudian juga bisa nanti membuat struktur organisasi atau tupoksi dari masing-masing struktur organisasi, kemudian nanti untuk pengawasan dan pengukuran. Berikut adalah contoh dari WBS produk. WBS produk salah satu intranet ya, tentang website intranet. Di sini ada website design. Nah, kalau WBS produk biasanya itu seperti ini penggambarannya, hierarkinya ya ke bawah. Kalau untuk WBS proses itu ke samping. Ya, ada level 1, level 2, level 3. Kalau untuk WBS produk tadi dia ke bawah ya. Kemudian untuk penulisan WBS, yang pertama adalah chart organisasi WBS dan outline-nya. Nanti untuk pembuatan dari WBS ini mengacu kepada outline WBS ini ya. Jadi kalian nanti ketika suruh membuat dari pertemuan satu itu kan sudah membuat proyek suatu menganalisa proyek sistem informasi.
Nah, di pertemuan 4 ini kalian bisa membuat project charternya, kemudian bisa membuat statement of work, dan membuat work breakdown struktur. Nah, project starter itu tadi sudah dibahas, sudah ada template dan outline-nya. Kemudian statement of work sudah dicontohkan menggunakan table, dan WBS ini sudah ada juga untuk outline-nya. Jadi tinggal mengikuti saja. Untuk organisasi dari WBS, yang pertama level 1 adalah nama dari proses atau produk. Yang kedua adalah nama subproses atau subproduk. Yang level 3 adalah aktivitas dari sub-sub proses atau aktivitas dari sub-sub produk. Level 3 bisa ke level 2 bila proyek skalanya kecil, di mana tidak dibutuhkan level ketiga. Tools untuk membuat WBS itu yang pertama adalah aplikasi diagram, bisa menggunakan Visio, DIA, kemudian aplikasi presentasi seperti OpenOffice, MS Office, aplikasi project management seperti MS Project, DOS Project, dan sebagainya. Nah, ini contoh dari WBS ya. Nah, jadi kita menamakan namanya di kolom pertama adalah work ID 1 sampai sebagainya 1 dan seterusnya. Kemudian work name, ada estimasi effort dan defendants ya. Nah, kalian nanti bisa membuat table seperti ini untuk WBS-nya. Jadi pekerjaan pertama ditulis pertama dia membuat apa, misalnya project charter. Project charter dia membuat apa di dalam project charter, diurai. Kemudian estimasinya itu berapa hari, tulis di situ ya. Dalam membuat project charter misalnya dalam 1 bulan atau 60 hari. Kemudian di breakdown lagi, membuat software project management plan berapa hari dan sebagainya. Kemudian selanjutnya itu membangun infrastruktur, membangun software, kemudian sampai dengan testing. Estimasi durasi tugas yaitu mengestimasi jumlah waktu minimum yang diperlukan untuk menjalankan sebuah tes, yaitu namanya OD atau optimistic duration ya. Jumlah minimum untuk optimistic duration. Kemudian ada lagi jumlah waktu maksimum, yaitu namanya PD atau pessimistic duration ya. Yang ketiga adalah durasi yang diharapkan atau ED yang diperlukan untuk menjalankan sebuah tugas. Yang keempat ada kalkulasi rata-rata dari durasi most likely atau D. Untuk durasi estimasinya, durasi tugasnya D itu sama dengan 1 kali OD ditambah 4 kali ED ditambah 1 kali PD dibagi 6. Kalau misalnya kita asumsikan waktu minimalnya itu 2 hari atau OD 1 kali 2. Kemudian ED berarti waktu maksimal itu 3 hari, berarti 4 kali 3. Ya. 4 kali 3. Kemudian PD ya, jumlah waktu yang diperlukan untuk estimasinya itu 6 hari, berarti PD 1 kali 6 dibagi 6. Nah, itu didapat 3,3 hari. Nah, ini adalah tugas pertemuan 4. Tugas pertemuan 4 ya, untuk tugasnya itu kelompoknya masih sama seperti kelompok pertama ya, bisa melanjutkan. Dari tugas pertama itu kalian sudah membuat menganalisa proyek sistem informasi ya. Kemudian silakan membuat project charternya, kemudian membuat scope of work atau SOW dan work breakdown strukturnya. Kemudian yang kedua adalah tugas dikumpulkan pada next pertemuan dan maksimal sampai pertemuan 14 untuk dinilai oleh dosennya masing-masing, dosen di kelasnya masing-masing.
pengumpulan file tugas bisa diupload melalui e-learning Nusa Mandiri atau MyLnusa atau menggunakan media komunikasi lain seperti Google Classroom ya, Google Drive. Itu tergantung dari dosen masing-masing yang mengajar yang nanti akan mengarahkan ya. Berarti di pertemuan 4 ini sudah ada 3 tugas ya, dari pertemuan 1, kemudian pertemuan 2, dan pertemuan 4 ya. Selamat mengerjakan ya. Di sini untuk project charter bisa dilihat outline-nya di slide halaman 5. Kemudian scope of work bisa dilihat slide halaman 11 sampai 12 dan WBS bisa melihat di slide halaman 39 sampai 42 ya. Ini daftar referensinya, silakan nanti dicari buku-buku terkait dengan analisa proyeksi informasi. Ada 5 buku, bukunya Pak Imam Haryanto, Manajemen Proyek Berbasis Teknologi Informasi. Kemudian ada dari Kathy Swallow, itu adalah Information Technology. Kemudian ada lagi, bisa kalian lihat untuk buku-buku referensinya di RPS-nya masing-masing ya. Bisa nanti dicari untuk bisa dibaca, bisa dipahami, kemudian bisa menambah wawasan untuk nanti kita next pertemuan, di pertemuan selanjutnya membahas apa. Terima kasih dari saya. Salam sehat dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.